Halo semuanya, jumpa lagi di One Million Journey edisi Back to China. Pada episode sebelumnya, senang sekali rasanya kami bisa mengunjungi destinasi wisata Stone Forest dan juga mencicipi makanan di pasar malam yang ada di Kunming. Pada episode kali ini, kami akan melanjutkan perjalanan ke kota selanjutnya, yaitu Ansun. Bagaimana perjalanannya? Tonton terus videonya. Ini pagi-pagi ada problem, mereka mau balikin deposit, cuma bisanya pakai WeChat, WePay, Weixin. Di sini tuh agak beda sama Beijing sama Shanghai ya, di mana semuanya Alipay. Di sini banyak yang eksklusif cuma pakai WeChat, WePay, Weixin. Berarti udah beres ya? Udah beres, deposit Dikasih? udah dapet. Cuma kurang, Enggak, pas kok. udah pas. Cuma masalahnya kita cuci baju, mau ngapa-ngapain semuanya harus pakai WeChat Pay. Gue ada Weixin sih. Ini Nah, juga bisa dipakai nggak? Udah masuk ini juga. Apa? Weixin. Terus pasar aja? Nggak tahu. Mereka belum bisa transfer ke Weixin gue. Iya. Oh. Aku nggak dia tahu. kasih Aku nggak tahu cash. ini bisa keluar apa enggak. Nanti coba transfer di parkiran aja kali ya. Alipay ya. gue juga udah bisa. Aduh, udah mau check out tapi malah harus ngurusin deposit yang ribet. Padahal kami juga mengejar waktu untuk ke kota selanjutnya. Ada-ada aja dah, aduh. Drama di pagi hari. Belakang lagi. Jauh lagi habis itu nggak dekat. Jauh lagi ya udah deket. Ini, Jago kau ini kita ketahan 15 Kenapa menit dia? gara-gara nggak bisa keluar. Ya, saking terlalu canggihnya sistem parkir. Iya, nyerah, udah bukain aja, nyerah lah, nggak bisa. Kemarin Riana terjebak 30 menit di basement gara-gara nggak bisa bayar pakai Weixin. Kita putar balik di parkiran basement gara-gara Alipay cacat. Sekarang kita terjebak 15 menit hanya untuk keluar dari parkiran karena kameranya cacat. Aduh. Inilah teknologi utopia ya. Teknologi ya. Karena plat nomor kita tuh beda, dia kayaknya nggak mengenali hal itu Ya. gitu. Apa ini? Apa itu plat B nih bang? Kok warna putih nih bang? Kan kita warna putih, yang lain kan warna biru platnya. Iya, sudahlah. Sisi ya. Cima diulang nih. Pagi-pagi udah pekerjaan diulang. Itu motor kenapa ya? Itu kayak motor semua diloak deh. Iya serius itu berdebu semua, celebo. Iya. Alamak, Ini kok bisa? aku sakit hati nih nggak motor tuh macam macam sampah dibuatnya. Udah gitu ya, kalau dilihat ya, di bawahnya tuh pakai pickup biasa, kayak sekelas suling Formomac tuh. Ya, nggak bukan motor hauler. Heeh. Itu kayak muatan jadinya bukan motor. Ditumpuk-tumpuk udah pasti rusak itu. Kayaknya mau didaur ulang deh. Tapi kau lihat itu motor bensin atau motor listrik? Gue nggak nemu motor bensin dari kemarin. Listrik semua. Itu bensin kok tepat. Mana? Listrik semua. Oh wow. Dan motornya emang kayaknya dibikin pelan semua ya, biar bisa jalan di lewat jalan motor sini. Dibuat pelan. Iya, nggak ada yang ngebut, nggak ada yang kenceng. Kayaknya nggak nyampe 60 deh. Apakah memang di limit atau mereka yang tahu diri? Nggak tahu ya. Tuh, itu motor listrik semua. Dan kebanyakan ini mereknya. Jangan ya Dea. Apa namanya ya dia? Ya Dea. Lihat tuh kotanya. Oh, Sebenarnya nih yang bikin kelihatan nggak rapi itu nggak apa? Motornya. ya motornya berantakan banget sih sepanjang jalan. Terlalu Banyak sih. Seandainya nggak ada motor, di kota lebih rapi sih. Tapi motor itu kan itu tipe-tipe sepeda motor disewakan itu kan, yang ada franchise-nya itu tuh yang apa di Nggak tempat-tempat tahu. tuh. Jadi mereka tuh bisa sewa motor cukup dengan scan QR, lo bawa motor pergi jalan itu. Coba kita ngerti cara pakainya. Sebelum kami keluar dari kota Kunming, kami akan mampir ke salah satu wisata yang ada di kota ini, yaitu Old Town Kunming. Gue pikir kotanya tuh udah lewat loh. Masih kota lagi ternyata. Desak juga. Maksudnya kalau di Jakarta tuh yang daerah banyak gedungnya tuh Sudirman, ya Masuk kan? normal gitu kan. Ini masih panjang. Ini kayak tiba-tiba ada Sudirmannya lagi di sini. Di tempat yang malam-malam tuh bercahaya semua. Iya. Di sini tuh listrik per kilowattnya berapa sih?
Kayaknya mereka kayak hedon banget ya. Iya, Buang-buang listrik gitu. buang listrik loh. Tapi emang katanya listrik Cina murah. Enggak, kok bisa listrik murah tapi BBM-nya mahal? Oh iya. Oke Google, berapa tarif listrik di Cina? Tarif listrik di Tiongkok bervariasi berdasarkan wilayah dan jenis penggunaan, tetapi 0,7. rata-rata sekitar 0,70 per kilowatt-h. Hah? Tarif tersebut dapat lebih rendah di beberapa provinsi seperti Guangdong. 0,7 Ya 1.400. kali 2.400 1.600. Ya sebenarnya sama kayak Indo berarti. Sama ya? Sama. Loh? Ya kalau 1.600 mah mendingan orang ini gak sih? Beli mobil listrik gak sih? Iyalah, bensin mahal toh, listrik sama, ya udahlah. Iya. Bensin mahal banget, 18 kilowatt, 18 liter, 18 ribu per liter kalau di Indonesia. Kalau mobil masih banyak mobil-mobil bensin, kenapa motor udah nggak ada mobil bensin ya? Motor bensin, Oh, karena kayaknya motor di sini tuh buat jarak pendek-pendek doang kali ya, dalam kota itu ya. dalam kota. Makanya kita ketemu di tol itu semua motor-motor touring ya, motor gede. Untungnya, Old Town Kunming yang akan kami tuju tidak begitu jauh. Hanya berjarak sekitar 14 km dengan jarak tempuh sekitar 35 menit. Kami penasaran seperti apa di sana. Nah, bentar lagi kita udah nyampe di Kunming Old Town. Old Town, ini depan patung apa ya? Makin kesini tuh makin bagus tuh pemandangannya. Secara alamnya ya. Bukan, maksudnya secara bikinan sih, fabrikasi semua sih. Fabrikasi. Ada mantap. patung-patungnya, ada bunga-bunganya, itu bagus sekali. Ya rapi sih. Heeh. Dan makin dikit motor kesini. Wow, lihat ada gunung. Kayak dari kemarin kan nggak gunung lah pak. Iya sih. Lama-lama bosan juga sih sebenarnya sih. Nah, ya inilah yang mulai kami Kayak rasakan. orang Klaten tuh tiap hari lihat sawah, orang lihat, wih sawah. Apaan sih norak bener. Di awal-awal gitu. Sekarang lama-lama kan Bang Iwan bilang, aduh John lu yang nyetir ya, John gue bosan nih bilang. Terlalu nyaman, Terlalu nyaman, terlalu bagus. terlalu Justru lurus. menaikkan standar. Woi sombong. Iya, nanti kau ketemu jalan yang Ya. seperti ke Luang Prabang itu langsung astagfirullah. Tapi selama nyetir Luang Prabang, Bang Ridwan nggak pernah ngantuk dan nggak pernah minta ganti setir loh. Oh iya, karena emang on terus. Memang dia tuh diciptakan untuk di jalan rusak, tidak untuk jalan bagus. Nah, ini tempat parkirnya nih. Nah, ini udah mulai masuk tempat wisatanya, banyak taksi nongkrong. Oh, oke. Rame kayak hari ini ya. Ini hari kerja sih ya, jangan lakukan rame lagi. Oh. Rame cok. Parkir kemarin 40 yuan ya semalam ya. Iya, 100.000. Iya, lumayan. Bisakah buka? Come on, Luang Prabang. Dia harus scan dulu Scan, pakai Alipay. scan ya. Halo. Set deh. Kenapa kau kasar sekali? Perasaan besi itu sangat-sangat kasar. Ah. 将 AH2 立交 Oh, langsung ke detek dong. 1小时55分。 Buka Alipay. Buka Alipay. Sisi ya. Oh, bagus loh. Pak, aku tak nampak. Kiri. Woi, bagus. Dia punya pintu raksasa tuh gile. BTW pakai sebelum kita jalan lebih jauh pakai ada baiknya Anda mencari makanan Pak. Betul. Kita tidak punya bahan bakar untuk dibakar. Ini macam Singkawang ah Beb. Sumpah. Hey, Mana? Bisa-bisa aku mau HK sini. Aku foto pasti bapak aku kira aku di Singkawang. oke, kita sudah sampai di Yunnan Old Town. Ini apa pak? Yunan ke Kunming. Kota tua. Kunming Old Town. Enggak dong, Yunan bener. Yunnan bener ya udah. By the way, Ah. ini tuh mobilnya kita nggak bersih. Ah. Apa catnya udah kusem ya gara-gara kotor-kotoran terus? Kayaknya udah mulai kusem dikit sih pak. Udah mulai kusem. Iya. Soalnya gue dicuci berapa kali di Malaysia di mana gitu. Udah mulai kelihatan sebenarnya pak kusemnya pak. Oke, berarti next kita akan bawa mobil ini buat refurnish atau enggak repaint yang beberapa yang lecet. Oh iya bener. Karena kita pakai auto glow. Wih, Iya. sponsor ya? Iyalah. Ah iya bener. Gua kemarin waktu wuling bigu gua nabrak, Oh iya tuh. masukin ke bengkel pakai auto glow, itu nggak kelihatan kayak apa namanya? Di repaint. Kayak nggak kelihatan di repaint.
Berarti kagak belang, Pak. Nggak belang. Udah gitu kata yang punya bengkel, Autoglow itu kalau bikin dempul, dempulnya tuh enak buat dicetak bagus, keras dan nggak berat. Oh, wih canggih ya. Iya, Bagus nanti Xenia lu masukin aja juga Ah, sekalian iya, pakai bener. Autoglow. Bener, Udah bener, lecet bener. banyak kan? Belum, Pak. Dikit. Oh, jangan bohong. Lihat keren banget tempatnya. Selamat datang di Pik 2. Salah. Kita lagi di Yunan. Kota wisata Cibubur. Emang gini. Old Town Kunming adalah replika arsitektur kuno yang terletak di gerbang timur desa etnis Yunan, meliputi area seluas lebih dari 50 hektar. Kota ini memiliki 18 bangunan bergaya kuno yang dibangun dengan gaya arsitektur Kunming lama. Dirancang untuk mewakili versi ringkas dari kota tradisional. Area ini telah menjadi kawasan pameran yang elegan yang menampilkan budaya Tionghoa Han di desa etnis Yunan. Ternyata ada danaunya, keren banget. Habis itu gunungnya tuh kayak ada tebing-tebing gitu. Ini rasanya tuh kayak ini, tau nggak? Danau dekat bumi perkemahan Cibubur. Enggak, Pak. Jauh. Lebih bagus ini. Bagus banget ini. Bener kan? Kalau di bumi perkemahan Cibubur cuma ada mitos pocong mau kuntilanak, Pak. Di sini nggak ada. Tapi nggak ada monyet di sini ya. Oh iya, nggak ada monyet ya. Tanaman-tanamannya juga terawat sekali tuh. Bagus banget. Nah. Selama ini ya, nggak tahu ya, gue nggak ada denger kita jalan-jalannya wisata kemana? Jepang, Korea, Cina, itu kayak nggak masuk list gitu loh. Iya, Yunan bagus, Pak. Yunan ini. Yunan bagus Provinsi banget. Yunan, Kunming lah, dekat Kunming aja jauh ini. Ampun deh, bagus banget deh. Alamnya parah, keren banget. Bahkan di jalan tol aja bagus dari kemarin tuh. Di sini sewa mobil, aduh, cakep. Murah ya? Hah? Murah sewa Nggak mobil. tahu ya. Oh, nggak tahu, Kita tapi- bawa mobil enak banget. Iya, nyetir mobil enak di sini. Jalannya mulus, lus. Asoy. Dan ini nggak bayar. Iya, gratis. Beli kopi baru bayar. Nah, ini ada Arabica nih. Wah, indah sekali di tengah modernnya kota Kunming. Terdapat replika kota tradisionalnya. Benar-benar destinasi yang wajib dikunjungi kalau balik lagi ke sini. Sebenarnya di dalam tuh ada banyak banget yang bisa kita explore lebih seru lagi. Cuma sayang ya di sini nggak bisa nerbangin drone ya kan. Terus juga cuaca kalau kita lihat ini udah mau hujan loh. Bahkan jam 2 nanti petir ya. Ini udah agak sedikit gerimis ya. Jadi sebaiknya kita jalan aja. Dan kalau di Cina ini gua nggak terlalu pusing kalau misalkan jalannya itu sekitar jam agak sorean. Kenapa? Karena ini kita ke Ahsun ini 5 jam ya. Jadi kalau kita berangkat jam 3 aja, itu kita nyampe sekitar jam 7-an ya. Di sini gelapnya aja tuh hampir jam 8 ya. Kemarin jam 19.55 ya. Dan jalannya bagus, jadi buat kita jalan malam itu rasanya safe gitu. Beda sama pas peluang Prabang kemarin. Oh, kan hujannya kan. Pas kan? Untung kita kesana. Untung kita nggak masuk ke dalam. Mincheng Hotel. Alipay. Kita kemana? Ini. Oh, sorry. 扫码进来的是吧？是啊，对呀。Dia ngomong apa? Sama macin lah. Tadi kan kita Iya, masuk dengan suruh. barcode. Bang Ritwan Bayar. dia. Ini baru mantap. Wih, Iya. gratis. Hao, Iya. pura-pura bodoh loh. Gratis. 0. Kok bisa? Bagus lah. Enggak kok bisa? Mungkin karena kita baru pakai Indo ya. Oh ya. Keren. Benar nol atau kau salah baca? Enggak, 0,0. Tumben baik. I love China. Enggak. Tadi pagi kan kita dibantai 40 yuan. Sekarang nol. Itu kayak ya saling subsidi lah. Iya. Kita lihat kanan aja yuk, kita mau ngeliat itunya. Danaunya, mau lihat danaunya kan? Danaunya besar sekali loh. Kita ambil kanan aja ya, mau ngintip danaunya kayak gimana sih yang gede itu. Ini danau besar sekali dan mulainya peradaban di Kunming. Wih. Itu di sini. Tadi aku lihat di dalam kecil danaunya. Enggak, ini ada danau. Ini danau besar sekali, lihat nih. Tuh. Oh, itu danau. Danau segede gini. Kira itu laut. Oh, asal muasal itu ya. Ya kan peradaban dimulai dari air. Wish. Oh, kita kembali ke Mekong dong. Ini kita nggak harusnya ke sana kan? Cuma gue pengen lihat danaunya dulu aja. Bebas. Waktu punya kita, Pak. Kau nak jalan balik ke Luang Prabang pun siapa nak nolak kau? Nggak, cuma kalau di sini gue tuh senengnya adalah kita mau berangkat, ini kan 5 jam ya. Mau berangkat jam 6 aja gue ngerasa aman.
Oh, malam. Tapi kemarin di Luang Prabang pun kamu merasa aman-aman aja. Apanya? Jalannya. Kita jalan di malam hari tuh berasa aman gitu loh. Iyalah, tol semua kayak gini. Untung kita nggak masuk ke dalam tuh, kalau nggak kita di dalam kehujanan. Iya. Ini apa? Ini besar sekali, Museum ya? Enggak. Ini istana negara kayaknya nih. Bukan dong. Sekolah apa? Nggak mungkin ada orang. Wih, ngawur. Apa? Ngawur. Ayo lo, kena lo. Ini dia ngambil jalur sepeda. Terus ada kamera, kena kau. Kok dia berani? Oh. Yes. Biasalah. Lihat tuh danaunya. Mana udah ketemu? Putih, Hujan, Cok, bukan putih. Itu berkabut. berkabut. Gede. Oh, kayak laut. Itu laut. Kapalnya gede banget. Bergelombang. Kayak danau. Kayak danau Toba gak sih? Iya. Kayak danau Toba katanya bergelombang ya, berombak ya. Oh, gede banget, gila. Oh, kita lagi jalan di pesisiran si danau ini. Danau. Apa nama danaunya? Toba. Danau Tian atau sering disebut Danau Tianchi atau Danau Kunming adalah danau besar yang terletak di dataran tinggi Yunan, Guizhou, dekat Kunming, Yunan, Tiongkok. Nama Tian diambil dari singkatan lama untuk Provinsi Yunan. Danau air tawar hasil patahan ini berada pada ketinggian 18.865 meter dengan luas 298 km persegi, panjang 39 km dari utara ke selatan dengan kedalaman rata-rata 44 meter. Aku tak sedih ke ujungnya. Iya, keren banget. Ujungnya tak danaunya. nampak. Bersih lagi. Ih, bagus. Bagus banget. Itu kayak pulau di tengah-tengah. Enggak, itu enggak ada pulau sih, cuma Kayak pulau bentuknya kalau di bagus sini. banget ya. Aku udah apa ke Danau Toba? Segede ini gak sih? Mungkin Lu nggak pernah? berombak loh itu loh. Nggak, lu nggak pakai Danau Toba? Pernah. Oh, ada yang berenang. Ada yang berenang. Serius? Bukan tahun mancur. Air mancur Oh. tuh. Ada speedboat, ada apa? Wah, asik banget ya. Ih, ini udah kayak laut, Pak. Warna Air sumber kehidupan. Nah, Keren. kira-kira apa fungsi kincir air itu ya? Itu buat ini Sirkulasi udara. aerator biar ikan-ikannya nggak mati. Kalau ditambah udang faname, memang aku percaya itu ada. Ini di danau. Dari dulu sudah ada, ngapain dikasih aerator? Hiasan kali. Atau itu pembangkit listrik tenaga danau. Bisa jadi. Nah, saatnya kami melanjutkan perjalanan. Sedih rasanya meninggalkan kota ini karena belum bisa eksplor lebih banyak. Semoga di lain kesempatan kami bisa kembali lagi ke sini. Sekarang kita mau masuk tol. Oh gitu, bilang lah. Yang penting. Udah jadi satu konten itu tadi. Ni hao. Kenapa dia baru lulus apa gimana dikasih gituan? Baru wisuda Tuhan. Bukan, itu. Hao. Itu tuh Miss Universe. Duta Wisata Kunming. Halah. Perjalanan ke kota Ansun akan memakan waktu sekitar 6 jam dengan jarak tempuh sekitar 450 km. Wah, akan menjadi perjalanan yang panjang lagi ya. Kok lurus? Kita rest area dulu. Yowes, rest area Songning. Songming. Masih 4 jam 44 menit lagi. Ada tuh perbaikan. Ini nggak boleh masuk. Siapa bilang? Ini loh, Kenapa ada pelang itu? makanya. Itu orang sholat tuh. Oh iya, itu orang sholat, lihat. Singgah. Jagain dia dong. Kan kita harus bantu dia. Jagain dari apa gitu. Tapi ya, kita juga kalau sholat tuh seperti itu. Dari kemarin kan. Iya. Nah, John ini dia kan tidak sholat ya. Nah, betul. dia itu bantuin kita buat Menjaga. mengusir anjing. Nggak ada kali iman yang lebih suka, lebih keren gitu loh. Karena waktu kita sholat tuh anjing di mana-mana kan, lo yang mengusir kan. Iya sih, cuma keren sedikit. Om Tornya panggil aku apa? Apa? Tentara Allah. Tentara kan, Allah. Kan dengannya aku tuh kayak enak Oh iya, bukan mengusir anjing ya. Ini si non muslim mengusir anjing kayak mana gitu kalimatnya gitu loh. Sebelum kami dihadapkan pemandangan dan jalan yang terus-menerus, kami mampir ke rest area untuk makan dan membeli beberapa buah untuk perjalanan. Biar perjalanan ini menjadi tetap segar. Ini kita lagi mampir di rest area. Kalian beli buah. Ya. Ini ada buah yang lucu-lucu nih. Ya. Anggurnya ini kayak karet.
Macam anggur plastik. Macam anggur buat hiasan, Ya. tapi ini bisa dimakan. Ya. Ini apa sih? Lengkeng. Biasalah. Biasa ini kayak Apel kecil. buah yang asin yang kemarin deh. Tadi beli ini ya, beli nangka ya? Nangkanya oren. Terus ya, John ya, perhatiin deh. WC kalau yang udah pakai otomatis nggak bau. Tapi jangan coba-coba buka biliknya. Even otomatis pun kadang ada surprise. Tapi ini nggak bau loh. Ya ini oke. Punya aku tadi ada melebar kemana-mana. Rest area itu, rest area rata-rata lebih bagus dibandingkan wisata. Udah. Kok mau beli ini, weh? Udah beli lah. Udah. Kita bagi aja. Barang aja, Bang. Enggak, gue penasaran nangkanya Oh, oren. Ayo lah. Gue penasaran nangkanya oren. Silahkan. Cempeda ya? Ini oren warnanya, aneh. Ini favorit Mas Bang Ridwan. Rasa kayak kita beli di levelnya Laos. Mat. Gak manis ya? Ya. Apa? Pak, ini suka. Ini rasa dia soalnya. Kan? Suka. Enak. Kok mereka makan mie lebih ngiler ya? Kok mie? Enak banget. Nangkanya enak banget. Nah, ini dia nih yang dari tadi bikin kami penasaran. Terlihat dari tadi kami masuk, segarnya buah ini jadi teman kita nanti di perjalanan. Ya, Bang. Lu narik gua. Ya, ngari gak? Yakin kok gitu? Iya. Masa gitu? Udah begini. Kok gitu? Kok aneh? Kiri kanan kiri. Capek loh ini. Kiri kanan capek banget itu. Coba buktikan anak semi militer. Iya. Nah. Berat banget itu. Tuh. Jadi ini ada konsepnya gym di rest area. Tujuannya apa? Ini tak antok. Kan kau duduk terus dari tadi kan? Enak nih tapi. Kok kayaknya nggak benar sih. Kurang tinggi ininya. Ayo, kita lomba. Siapa yang bisa manjat sampai ujung? Ya, Ayo. Ah, kalau ini mah gampang. Rampot coba. tes dulu. Lah, gue di pasar minggu sering ya. Alah, kurang panjang, jangan lah. Potong. Coba, John. Apa lagi, John? Chinese warrior. Ninja. Ninja Warrior. Ayo, yang lagi. Ayo. Udah tua lu, John. Sakit ya? Coba, Man. Jago Homat. Ayo Bang Pala. Ini gede kali. Terlalu simetris dan bagus. Dia itu bulatnya bagus dan dipegang tuh kayak karet tau gak? Macam plastik. Iya macam plastik. Tapi enak. Dia nggak manis-manis banget. Nggak ada biji coy. Dan satu gini harganya itu cuma 40.000. Enak banget. Ya ini nggak manis punya. Kita sebenarnya punya mobil sebelah duluan. Oh iya. Bagi dua Gi. Sama kita Bukan. minta nangkanya. Buka. Bang Pala buka pintumu. Bagi itu kita barter anggur dengan nangka. Ini juga nangkanya. Minta dong, aku mau ngecas nih. HP ku mau untuk jadikan maps. Charge only. Oke. Seenak itu kah Pak? Enak kali. Maps. Continue. Masih. Sebagai pecinta buah. Tapi sini punya durian kurang. Dia punya anggur boleh-boleh. Nah, dibilangin durian Indonesia itu terbaik. Mau saking apa segala macam sama durian lokal, kalah. Dan variannya macam-macam. Ya. Gue paling suka durian susu, tau nggak? Pernah makan nggak durian kayak susu tapi? Di mana? Klaten. Klaten. Ya dia cuma ada musim tertentu doang dan jumlahnya nggak banyak. Wih, langka kali. Mungkin nanti kalau kau ke Klaten, wah udah. Oke, aku order Kau- susu. Bawa baju aja, semuanya kita ngurus. Woi, itu yang saya suka. Gua punya temen, dia tuh punya akun Instagram namanya Klaten Foodie. Nah, Woi. cocok udah. Kayak aku pernah dengar. Kalau nggak salah dia ada pernah collab sama Osaki Helmet. Nah, betul. Aku dapat helm gratis. Let's go.
Kami cukup siap pada perjalanan kali ini dan juga penasaran kira-kira selama perjalanan pemandangan apa yang akan kami lihat sampai ternyata Lihat sebelah kanan. Kita sampai di Sidrap, Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Kincir angin Sidrap, kawan-kawan. Iya. Apa kareba? Tapi ini loh, Dopo. dari sekian banyak tempat yang kayak begini, Baru menurut gua ketemu. potensial banget buat jadi tempat kincir angin. Ternyata Baru ketemu satu. ternyata memang tidak semua bisa punya. Iya. Kemarin di Sulawesi Selatan ada 2, Sidrap dan Jadi Ponto. Ya, Karena memang bukit boleh banyak, boleh sama, tapi alur angin tuh beda-beda katanya. dan ini perhatiin deh, putarannya agak kenceng loh. Yang di Sidrap enggak ya? Ya dia lebih pelan, ini kenceng loh. Oh iya, ngomongin kenceng, rupanya kincir angin itu dibatasi kekencangannya, enggak betul kencang. Nggak boleh, betul. Aku baru ngerti, dia bilang kalau angin kenceng banget, aku bilang berarti bagus dong. Enggak, kami Enggak. matiin, dia bilang. Kami matiin dia punya ini turbin. Iya, Aku baru tahu juga. keren ya. Itu waktu gua di Itali gua juga ketemu kayak gitu. Jauh kali ya, Pak. Iya, pas lagi jalan, wih keren, ada kincir angin. Tapi sekarang Indonesia udah punya. Jadi kita dari ujung ke ujung Oke. udah jalan sampai 30.000 km Oke. menggunakan Cherry 23, Oke. ASEAN atau apapun itu, semuanya ada di Indonesia. Oke. Kincir angin ada di Sidrap, Betul. danau besar ada di Toba, Betul. pegunungan batu ada di Sulawesi. Betul, Karsnya ada. Jalan rusak ada, Oh, kita mau jalan rusak. sungai besar ada. Oh, Sungai Mekong itu kita nggak kalah, Kapuas kita yang Kalimantan nggak kalah. Iya. Tapi ada satu hal yang luput, Apa? yang ada di Indonesia belum tentu ada di luar negeri. Apakah itu? Toraja, Oh iya. Makam Batu Wailemo, ada. apa? Oh, Makam Batu Toraja yang itu. Iya, itu Betul. nggak ada. Lagi. Paling salju yang nggak ada, cuma kita masih ke Jayapura jauh sekali. Betul. Sini pun harus ke Harbin mau ketemu saljunya. Betul. Tapi intinya ada. Ada. Apa Ada. lagi? Ya, jadi sebenarnya kalau kalian pengen keliling Indonesia tanpa bikin CPD Karne, tanpa keluar duit yang banyak, tentu saja keluar banyak ya, karena juga ke Sumatera, ke Sulawesi. Betul. Tapi jauh lebih hemat daripada kalian harus ke luar negeri. Betul. Satu yang nggak ada, Apa? kasino nggak ada di Indonesia. Oh Atau iya. ada tapi kita nggak tahu. Setelah kami lihat ya, jadi yang nggak ada itu, maksud aku bilang ini, Indonesia itu ternyata pas kita lihat tuh ramah buat family. Betul. Contoh Setuju. kemarin pas kita main ke Pattaya, Phuket dan teman-temannya, Iya. Bang Ridwan bilang aku agak takut kalau bawa orang rumah ke sini, Mm-mm. karena memang di mana-mana satu ganja, dua jualan kasino-kasinoan itu, togel-togel itu loh, Iya. dan ketiga cewek-ceweknya ya lumayan bertebaran. Mm-mm. Even nggak cuma di Bangkok, kita ketemu itu di Kamboja, ketemu itu di Laos, dan ketemu itu di Boten sampai ke Cina, itu banyak. Cina nggak ketemu. Boten banyak ya. Boten. Oh, Cinanya nggak ada ya, aman-aman. Boten. Cina kok lupa di hotel apa? Oh, itu kan beda, itu kan alatnya. Tapi nggak di pinggir jalan dia. Wih, nomor HP-nya bertebaran. Oh iya ya. Di kamarmu yang kau nanya itu apa? Ini kota itu. Itu ada nomor telepon. Ini nomor telepon dan cewek seksi. Oh alah. Iya, iya, Nah, ini iya. gua nggak. Cuman bagusnya Indonesia tuh aku rasa cukup ramah sih buat. Oke. Ya. Ya, betul sekali. Masih tabu lah. Ya. Kalau katanya kita itu akan bertemu dengan apa yang kita cari. Berhubung kita nggak nyari yang kayak begitu-begitu, maka juga nggak ketemu. Betul. Tapi beda lagi kalau di Thailand atau di Kamboja, ya emang itu dibuka gitu. Iya, tanpa harus dicari udah ada. Tapi memang kalau alam kita tuh gak kalah sih. Alam kita indah. Cuma kelas 1. Infrastruktur ke alam itu kurang sekali. Itu PR, tapi gue yakin dalam beberapa tahun lagi harusnya bisa ya. Oh iya. Saya juga memang kita sempat ketemu beberapa opini gini. Kalau aku udah berkeluarga, anak kecil, aku lebih senang liburan ke luar negeri. Kenapa? Karena bagi mereka tuh lebih mudah untuk kayak dorong stroller nih. Oh iya. Bayangin nggak? Lu bisa bawa anak lu melihat Gunung Batu Kars pakai stroller. Itu sih sesuatu yang spesial sih buat aku. Iya. Dan banyak orang tua, artinya kalau misalkan tempatnya itu ekstrim, nggak mungkin orang tua itu akan datang ke situ melewati jalan-jalan yang ekstrim. Iya.
Betul. Itu sih Tapi someday aku rasa Indonesia bakal sana sih. aksesibilitas. Dalam kali. Jadi aksesibilitas itu bukan berarti kita harus sediakan yang mewah-mewah gitu, enggak. ya. Tapi kesetaraan aja gitu. Jadi Betul. orang-orang yang butuh aksesibilitas mereka punya buat kesana gitu loh. Oke. Tuh. Ya itulah. Tapi mumpung ini masih awal, kita jalan kan masih gak lama-lama banget. Aku rasa nanti pas di endingnya Cina, kita kan bisa recap dikit lah tentang kita dapatkan. Ya, Satu yang aku rasa yang Indonesia paling kuat adalah di keramahannya sih. ya betul. Indonesia itu ya bule nanya dia ngomong bahasa yang nggak ngerti pun, responnya orang tuh minimal senyum dulu. Ya. Nggak, kita tuh Atau nggak panik, kita tuh punya kebiasaan kita nggak ngerti senyum duluan. ketawa juga ya. Sini itu kayaknya kau 2 kali ya, yang kayak responnya tuh kayak kasar sekali gitu ya. Ya, Yang pas kau minta tolong buat putar apa sih, putar mobil ya. ya begitulah. Ya, di sini tidak seramah Indo menurut aku ya. Enggak helpful. Ya, dia tidak ada empati, kurang kayak kami. Kita beberapa kali loh kena kasus gitu kayak dia bodoh amat gitu loh. Kalau Indo kan dibantuin dulu gimana ya. Yes, betul sekali. Ya, kita lihat sampai nanti di Shanghai ya. Aku akan melihat dikit lah. Karena kita nggak boleh cuma lihat wah luar negeri itu indah-indah, tapi tetap kita harus percaya bahwa ada sesuatu yang Bisa kita bawa balik ke Betul, Indonesia betul. dan itu tuh bisa meningkatkan kualitas. Betul. Wah, keren banget. Ini pemandangan yang sangat jarang kami temui selama overland. Kami disuguhi dengan banyaknya kincir angin besar yang membuat kami kagum selama perjalanan. Tidak hanya kincir angin, tapi di perjalanan kami kali ini, kami juga menemukan pemandangan yang mencuri perhatian. Dan itu adalah... Apa itu? Nuklir bukan? Apa? Itu nuklir. Nuklir. Itu Teropong gede banget. Itu emang bukan nuklir ya? Pembangkit listrik tenaga nuklir. Kayak gitu Tahu gua bentuknya. kayak gitu nuklir. Setahu aku, pihak pembangkit listrik tenaga nuklir itu menghasilkan uap air sangat banyak, uap Iya. gas sangat banyak. Tapi uapnya warna putih, itu warna hitam. Nuklir pinggir laut, Biasanya. bukan di sini. Karena sih aku nuklir itu kan fusi and fisi menghasilkan gas yang besar, menghasilkan panas yang panas dari Ya. jadi uap air. Ya. Cuman itu bangunan, aku sering nonton di film Ultraman. Oh, gua tahu. Apa? Kalau ada Ultraman itu yang dirobohin ya. Iya, selalu antara monsternya jatuh di sana atau Ultraman jatuh di sana. Terus apa dong itu dong? Cooling tower atau disebut juga dengan menara pendingin adalah alat penghilang panas yang digunakan untuk memindahkan kalor buangan ke atmosfer. Menara pendingin dapat menggunakan penguapan air atau hanya menggunakan udara saja untuk mendinginkannya. Menara pendingin umumnya digunakan untuk mendinginkan air yang dialirkan pada kilang minyak, pabrik kimia, pusat pembangkit listrik, dan pendinginan gedung. Menara yang digunakan bervariasi dalam ukurannya. Menara pendingin hyperboloid dipatenkan oleh Frederik van Iterson dan Petronel Kuipers pada tahun 1929. Itu kayaknya pembangkit listrik tenaga gas karena kita ada di Xiaotang Gas Station. Bukan Xiaotang. SPBU dong. Itu CPU, cok. Ini itu rest area. Oh, rest area ya. Kita sampai di rest area. Oh, rest areanya banyak sekali. Ini truk. Mana itu WC-WC-nya? Yang tadi bagus banget rest area sebelumnya. Iya. Kayaknya nih tempatnya nggak sering dikunjungin banyak orang. Tapi satu hal, mereka tuh bersihnya konsisten. Oh iya, bersihnya semua sama. Jadi di Tiongkok itu, ya kalau kita perhatiin bersih, nggak ada vandalisme. Oke. Tapi di WC mereka nggak siram. Ya, nggak tahu kenapa ya. Nggak tahu, aneh. Dekar parking, Teka. dekar, jauh dekar 5.000. Atapnya bener dong, solar panel baru ku bilang. Iya. Atapnya solar panel, Menggantikan keren. atap dan solar panel Anda di Indo gini sih seru ya. Mm-mm. Ini daerah yang sangat banyak tempat ramah lingkungannya, ya. Atap solar panel, Betul. terus Anginnya kincir. kincir angin, ya kan? Airnya PLTA. Apa sih airnya PLTA itu apa? Kan airnya dipakai juga buat pakai kincir. Serah dah. Wah, ya. Kami mampir lagi di rest area untuk sholat asar dan juga membeli beberapa cemilan untuk perjalanan nanti.
Kami baru sadar ternyata selama di rest area Cina yang kita kunjungi selalu bersih dan juga bagus. Di rest area tiba-tiba ada pasturage parking. Parkir buat sapi. Parkir buat truk yang bawa sapi. Yakin? Iya. Masa dia naik sapi terus parkir taruh situ kan nggak Kan mungkin. mana tahu ada masih naik babi hutan tuh. Ini masuk akal. Karena yang bawa binatang, sapi, babi, kambing apa itu kan pasti bau. Nah, disediakan parkiran khusus. Sangat masuk akal. Kalau kita bawa teman macam binatang, parkir di mana? Tadi kita parkir bisa aja tuh. Oh, Parkiran biasa, ya karena udah ketahuan. nggak dikomplain. Harusnya kita parkir tuh kita tadi pasturage. Kalau ditanya kenapa di sini bang? Iya, kami bawa teman macam binatang. Lihat kiri kosong nggak? Kiri kosong kawan. Kosong? Oke. Itulah sulitnya kalau kita setir kanan di negara yang setir kiri. Betul. Susah buat lihat sampingnya, harus ada Kawan. co-pilot. Ya, itulah fungsi kawan. Nah, itu dia. Gunung Batu lagi. Stone Forest. Iya, Tapi beda loh batunya itu. beda. Udah beda. Kalau ini kayaknya agak ditambang dikit nih. Tambang nggak itu? Mungkin. Ambil sikit lah, tak kemana lah. Sikit je katanya. Iya deh, nggak apa-apa. Sikit je. Nah, Kan? itu berhenti loh. Betul. Nggak gerak dia. Berarti anginnya terlalu. Loh, pelan atau kencang nih kemungkinannya. Feelingku kan anginnya terlalu kencang dia matiin. Masa sih? Iya. Jadi kalau anginnya kekencengan, dia matinya itu berhenti. Mati. Betul dia matiin. Karena berbahaya. Berbahaya katanya. Kalau berbahaya itu bisa copot atau gimana? Nggak tahu. Aku cuma naik sekali posisi drop. Tapi di Sidrap itu gua ngelihat ada ini loh, spare part. Betul. Standby di bawahnya. Iya, baling-baling tuh Standby 1 biji, 2 biji. lebih dari 2 kayaknya, 3 apa? Nah ini lebih parah. Ada 1 kincir yang balingnya cuma 2. Mana? Cuma 2 baling. Oh iya bener. Oh iya, kok bisa ya? Kesembunyi kali satu. Oh lagi. mungkin tuh lagi di maintenance. Bisa jadi. Bisa jadi. Nah pertanyaannya, dia gimana cara ganti baling-baling segitu gede ya? Gampang. Nah? Naik ke atas, colok kayak ganti lampu. Aku udah Ada tahu. satu video yang serem banget pernah gua lihat. Apa-apa. Teknisi lagi di atas baling-baling situ, Oke. kebakaran. Wah, yang 2 orang itu kan? Iya, yang 2 orang. Akhirnya dia bingung. Dia mau Naik apa lompat turun? atau mau kebakar di atas. Lo gimana ininya? Meninggal dua-duanya. Aduh, Itu serem banget sih. kok horor kali Pak ceritanya Pak. Iya, Nggak ada itu- nggak kisah yang menyenangkan dari kincir angin Pak? Iya, itu kan cuma cerita Oh, ya, iya, tapi iya, itu iya. serem banget tuh. Gue nggak kebayang kalau jadi 2 orang itu tuh lihat deh. Iya, kalau di posisi setinggi itu kayaknya buat pakai payung. terjun payung bisa sih. Coba dia. Bisa dong, masa nggak bisa? Makanya orang-orang yang bekerja di Sidrap gitu ya, yang bisa naik-naik ke atas itu ya, itu luar biasa sih. Demi keluarganya, demi orang tuh bisa jadi satu desa, satu kota, dapat listrik. Itu perjuangannya nggak mudah. Ya. Mereka harus naik tangga ke atas, ya kan? Gantinya bener naik tangga ya? Masa sih ada lift? Mahal dong. Ngangkat sampai apa? Itu baling-baling besar banget. Bukan kalau kita mau masuk ke dalam tuh sampai ke atasnya, naik tangga dong Orangnya dia. bisa. Heeh. Baling-balingnya ya kan gimana diganti? Ya nggak tahu lah. Pokoknya maintenance kan pasti harus naik ke atas dong. Ya. Ini antara tambang atau lagi jalan. dibangun buat jalan. Masuk Tuh akal. sebelah kiri tuh lagi jalan. Oh tuh lihat tuh. Opo. Itu ada Oh, jembatan. Iya. Oh ini jalan masih. Pasti pinggir jalan. Mungkin dulu ini jalan juga waktu dibikin tuh seperti ini, coklat-coklat juga. Tapi habis itu ditumbuhin tanaman lagi. Masuk akal. Oh, berarti ini lagi membangun jalan baru. Tapi gue sangat merekomendasikan kalian kalau ke China sewa mobil. Coba nyetir. Lihat infrastrukturnya. Woi. Lihat bagaimana mereka membangun jalan. Lihat bagaimana mereka membangun di luar jalan yang kita lewatin, jembatannya, tempat keretanya, kincir anginnya. Betul. Itu magnificent. Wush. Kayaknya ini lebih dari Eropa ya. Hoi, ini. Aku tak ke sana, jadi aku tak tahu. Tapi ya lebih udah. cantik kah? Eh, Di mata Anda? tetap ada perbedaannya, Betul. tapi Not bad lebih lah ya. megah. Woi,
Perjalanannya tuh lebih megah. Bagaimana mereka membangun infrastruktur modernnya tuh lebih berasa ya. Berarti untuk penduduk 1,4 miliar, sebenarnya tanah mereka masih luas kan? Masih gede banget. Udah gitu ya, lu bayangin gimana caranya mengatur 1,4 miliar penduduk dengan suku tuh ada banyak, ada 50-an ya? Yap. Dan luas banget loh. Luas banget. Aku bayangkan di kampanye cuman mana ya? Iya. Kampanye keliling Makanya Cina. mereka kalau bikin pemilu tuh pasti mahal banget. Penduduknya banyak, Tapi ada pemilu kan mereka? nggak ada. Oh ya? Nggak ada. Oke. Nggak ada pemilu. Oh, lihat tuh pemandangannya. Kita negeri di atas awan. Mantap, menyala. Wih. BTW, ketinggian kita sekarang di 1950 mdpl. Wih, hampir 2 Tinggi. kilo. Tinggi loh itu. Kita udah sampai di Kuicong ya. Ini tol Kuicong. Tol. di ketinggian segini. Wow. Ngeri sekali. Ngeri. Pantas sejuk ya? Pernah nggak kita naik tol yang setinggi ini? Nggak ada. Aku tak pernah ketemu tol di atas ketinggian 2000. Tinggi banget tuh. Nah, Ini baru cantik. oh iya tuh lihat tuh. Banyak banget itunya. Bagus. Kincir anginnya ya. Bagus. Dan banyak tower-tower. Lihat di situ. Tower apa? Sutet. Ada CCTV atau lampu. Oh, polis cek lagi di Polis cek. Tapi kok polis ceknya tadi pindah ke sana ya? lagi dibangun toh? Atau lagi direhab? Enggak. Bangunan apa ini? Udah perhatiin sekarang udah mulai turun. Tadi kan nanjak terus ya. Betul. Sekarang turun. Nah, siapin engine brake kalau memang ekstrim. Ada banyak yang pengen diomongin di sini ya. Cuma kasihan kalau video nanti cuma ini apaan ngomongin tol terus. Iya loh. Ngeri ya. Tidak terasa sudah setengah jalan kami untuk sampai ke kota Ansun. Mungkin kami tidak sadar karena selama perjalanan kami terus diperlihatkan oleh kincir angin yang besar ini. Sungguh indah sekali. Ini keren loh. Apa? Gedungnya tinggi-tinggi tapi atapnya tuh atap-atap Cina gitu loh. Wes, Keren atap banget Cina Atap kawan. Cina. Di negara Cina. Nggak salah sih. Speed Mantap. camera for any limit at 400 meters. Ya, oke. Jadi sekarang nyari tempat tuh ya, sholat ya. Sholat dulu bentar. Di Yowes. pinggir jalan aja, kayak tadi kan orang. Cari ada tuh pohon-pohonnya tuh. Pohon-pohon dan burung-burung semua menyambut cerita riang. Oh gitu. Bukan lubang ruang prabang. Itu Cherry J6 saya dikasih Ngopo. itu besi palang depan. Mau kemana dia? Ini aja nih. Nah, sebelum kami memasuki kota Ansun, kami mampir lagi ke rest area terakhir pada perjalanan ini untuk mengisi bensin Duotigo dan juga ke kamar mandi. Woi, John, lihat John. kita menemukan gila, tadi keluar sunsetnya tuh di park Iya. itu. Sunset dan lihat dong di sini tanamannya mulai berwarna. Ada yang ungu-ungu, ada yang hijau muda, ada yang hijau gelap. Lihat tuh bawa mobil. Banyak. Gede banget tuh. Tiba-tiba ada pemukiman di sebelah sana. Betul, dan ini sunset kita di jam 7.15 malam. Keren banget. Tahu nggak ini kenapa sebelah kanan kita itu ada kayak semacam penghalang? Oh, pemecah angin. Yes, karena ini bisa crosswind namanya. Nanti mobil kita macam belenggok-lenggok gitu. Iya. Lihat vegetasinya tuh di depan. Aduh, kerennya. Langsung tekanan di kuping. Tinggi berarti. Tap. Tinggi karena Dengar ada suara deng. ada. Itu suara itu tangki bahan bakar. Kenapa Tekanannya tiba-tiba berubah. itu? Jadi dia Yang buang tadinya ketekan kebuka atau mungkin jadi ketekan nih. Gua aman, rasa. aman kan? Aman. Ih, bagus banget. Gila, Bagus ya, kuning gitu loh. Aduh, gantengnya aku di sini. Tinggal China. ya. Tinggal jarak 2 jam 10 menit 180 kilo. Dekat Tiba sekali. di jam 9.10 malam, mantap. Nah, jam 9.10 tuh sebenarnya kan kita lebih maju 1 jam. Betul. Jadi jam 8 Masih cukup sebenarnya. normal sebenarnya itu. Wah, sepertinya kami akan sampai ke kota Ansun sebelum langit gelap. Karena tinggal beberapa menit saja kami akan tiba di sana. I used to jump without looking. Didn't care if I fell
Ini kita lewat jembatan yang panjang dan tinggi sekali. Bawah kita jurang menyala. Itu bawahnya tuh. Jurang. Ini tinggi banget loh. Itu jurang. Dan kalau ini kan pendek dindingnya tuh. Iya. Kalau orang di kanan tuh cepat, belok kanan sedikit, selesai dia. Makanya dikasih Kon. Ini biar kita pelan-pelan. betul. Ya. Dan cuma satu jalur. Iya, tapi Kecil. ini ya. Di sini kan 100 ya sebenarnya. Betul. Tapi kalau kita lihat speedometer 40. Karena tadi ada itunya. Tadi ada logo 40 km per jam ya, Diambil. tapi kan kita aman, kita ngikutin mobil depan kan. Mm-mm. Jadi dia itu ngelihat dari marka jalan, terus nanti dia akan Nah, diterjemahkan ke sini. Tuh, depan 100. Dia ngedetek tuh. nggak? 100. Tunggu ya. Coba lihat ya. Tereng. 100 bener. Canggih kan? Canggih kawan. Oke. Sikat. Jadi bukan karena dia baca peta, tapi dia baca jalan, ada sign 100, dia langsung 100 ting. Berarti kamu ngakuin orang ya. Kita bikin pelang 20 taruh. Iya, jangan gitu Langsung dong. dong. Gitu tuh. Nggak, enggak dong. Kan itu tergantung. Oh, kita pakai ada Dia cuma warning doang. kasih tahu kau aja. Iya, bukan berarti dia bakalan ngerem, enggak. Tuh. Tapi kalau kayak gini, kita misalkan lagi 100 nih, Hmm. tiba-tiba dia jadi 60. Oke. Nah, kita tinggal pencet satu sekali minus, nanti dia langsung adjust sama si Ngikutin. kecepatannya itu. Kecepatan menurut batas kecepatan ya. Betul. Tapi itu cuma yang di Pro Max doang. Kalau yang pro nggak bisa. Yang bukan premium tuh nggak ada. Oke. Nggak bisa gitu. Oke. Dan itunya adasnya nggak jalan loh di mobil belakang loh. Kenapa ya? Karena kita punya bumper bawah itu kan ada besinya. Oh. Dia itu membaca. Nggak tahu gimana kok ceritanya tiba-tiba jadi naik. Karena kehantem-hantem mulu ya. Jadi naik, dia tutupin sensor radar. Oke. Perlu tahu gitu ya? Iya. Ini kenapa mati? Oh, pas dilihat naik dia bumpernya ngalangin sensor. Pantesan. Nah, jadi sensor tuh ada macam-macam. Ada kamera Oke. yang di atas ini nih, Betul. kamera 2 biji. Betul. Terus ada namanya radar. Radar itu di depan, di bawah di bumper bagian bawah. Oke. Itu biasanya kotak hitam doang. Oke. Radar itu dia fungsinya, cara kerjanya adalah dia mengeluarkan sinyal, terus nunggu sinyalnya mantul. Oh, macam sonarnya itu dong, macam relawan. Jadi nanti dia bisa tahu jarak itu berdasarkan sinyal yang dipantulin, pantulin. Radar, Oke. radio frekuensi, Ya, frekuensi radio. Kalau sonar itu yang buat pakai suara. Kayak contohnya nih, parking sensor tuh pakai sonar tuh. Oke, suara. Makanya dulu awal-awal parking sensor bunyi tit 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 pakai dekat tit 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 tit. Oh, Karena dia mantul lebih cepat. Oke. Gitu. Itu juga yang dipakai sama ini submarine. Oh iya, buat kami mancing biasa tuh. Nah, Sonar itu dia pakai mancing. sonar. Tembak bawah, tembak atas, tembak bawah, tembak atas, betul. Nah, terus ada namanya lidar. Nah, aku tengok itu di iPhone. Nah, lidar itu yang Laser. paling advance karena dia pakai laser. Ya. Nah, hebatnya lidar, dia bukan cuma ngukur jarak, Tapi tapi karena dia sekali itu jebret itu, dia kan nggak lurus ya, kayak cahaya gitu loh. Oke. Nah, dia bisa ngeliat pattern. Oh, oke. Jadi dia bisa ngeliat di depan itu bentukannya macam mana. Nah, bergelombang kah? Apakah dia nanjak, turun dan kawan-kawan, itu bisa dilihat pakai namanya lidar. Wih, Gitu. Keren ya? kita punya lidar. Nggak ada. Oke. Nah, jadi di Cina ini banyak mobil yang sudah pakai lidar. Tapi nggak semuanya, rata-rata tuh jarang banget yang bisa dipakai buat nyetir otomatis sampai benar-benar bisa masuk ke segala macam. Oke. Karena sekarang sementara ini lidarnya masih dipakai buat learning. Belajar loh. Jadi dari rute yang kita lewatin, Kumpulin datanya, dia kumpulin kumpulin data datanya. sampai perfect, baru dia bisa jalan. Wih, AI dong dia ya. Iya dong. Bahkan kalau misalkan kita jalan nih, tiba-tiba di tengah jalan ada lubang, kita biasa ngindarin, nanti dia akan learning, dia akan ngindarin ketika dia jalan sendiri. Saya rekomendasikan Anda bisa nguji lidar Anda, ambil data di Luang Prabang. Nah, lidarnya akan sangat bingung. Dia bilang, Pak, enggak ada jalan yang bagus, Pak. gitu lah. Makanya lidar tuh taruh di atas biasanya. Oke. Akhirnya kami sampai di kota Ansun. Kami tidak sabar untuk sampai di penginapan untuk beristirahat.
Ini kita keluar tol terus kemana sih? Kok jalannya begini? Ini ya 4 menit sampai ke hotel kita, tengah kota nih bang. Ini sih kalau dilihat di sini kayak ada hutan sih. Mana ada kota di sini? Ini hutan. Tiantai Mountain. di bawah kaki gunung. Tapi dia ada air terjun terbesar di dunia. Oh berarti iya di hutan kita. Tian Taichun. Tian Taichun. Ini gue kalau jadi hantu di Cina tempat-tempat yang gue bakal tinggal sih di sini sih. Aku nggak tahu episode Lost ada muncul nggak ya pas kita ketemu hantu. Iya. Cuman aura tempat ini macam kota Seno. Iya. Biasanya dikit-dikit sini tuh ada vampir Cina nih. Bisa jadi. Ini sepi sumpah deh. Lihat kiri, lu lihat kanan. Kau nengok orang. Lu lihat kiri ada. Oke kiri aman. Kau lihat kanan ada orang presenter ah. Kau lihat kananmu tuh. Anjir. Mana nggak ada. Di kananmu orang presenter. Mana? Kanan gua mana? Ini mati lampu kah? Kagak ada. Hah? Mati lampu? Kota mati. Ini ada vampirnya kah? Oi Bang Pala, kau tengok ada orang sebelah kanan tuh jalan kaki bawa senter ah. Ini mati lampu ke apa? Gak ada rampok John, aman. Aku tak takut rampok. Kau kira takut rampok ke? Kuyang. Udah, tenang aja. Oh ini kota Sanggau dia. Sanggau. Iya macam Sanggau nih. Kota hantu. Seramnya ngumpul di depan semua gitu. Macam Gitu. lagi apa gitu. Lagi ini. Musyawarah. Jadi siapa yang kita jadikan tumbal? Oh. Ini kayak opening film tuh tau nggak? Yang kita masuk kampung. Dulu kampung tuh ada sekte ibunya. Tapi dibilang kota kayak gitu, aku cari hotel John. Itu ada hotelnya 1 juta dan lumayan bagus, mewah. Di Alsun Hotel kita Hotel di harganya kota, berapa bang? 300-an. Jajan di 260-an. Yeay, senang aku. Apa? Ya murah. Oh iya. Cuman apa laundry yang gua harapkan sini? Cari makan aku bingung di mana sekarang. Ini bukan mati lampu rupanya, lampu hidup tuh. Ini bukan nggak ada bukan Cara mati canggih lampu. pakai sensor pasti John. Nggak ada lampu. Apa? Oh namanya juga kota tua old town. Oh kan harus kayak vintage. Pakai apa low energy punya pakai lilin. Serius gak ada lampu loh John. Nggak tahu. Ini kasih suara. Kok ada Rolls Royce sih? Sumpah. Iya, warna biru tadi. Ada Rolls Royce boy warna biru. Oh ini tempat mafia nih gua rasa. Penjualan ginjal. Mulai. Ini kayak opening film-film serem nih. Nanti warga tuh ada jendela, dia buka jendela, itu dari kita ada jendela gitu kan. Oh ada mangsa nih, 4B dia bilang, orang luar. Kan ngumpul semua Udah tua lagi. Apa itu semua ahli Wing Chun. Geng kapak gitu. Geng kapak hitam, 2 kapak. Geng 2 kapak. Kok warga sih semua ngumpulnya lumayan lucu ya, ngumpul rame gitu di depan. Oh. Ya begitu. Oh, Tiba-tiba di depan kami bertemu Boten. tiba-tiba rame. Meriah ya depannya. Ini Boten sekali. Very Boten ini. Ngumpul semua di sini, weh. Ini ambil kanan atau kiri? Kanan. Itu hotel kita. Nah itu hotel kita kan yang depan tuh. Kemana sih? Mantap Bang Pala, good choice, very meriah. Ini hotel kita dengan harga per malam 260.000 saja. Di mana Pak? Ini yakin mau nginep sini nih? Ya, di mana? Ada kuyangnya nggak nih? Aku udah bilang ke Bang Pala, tulisan merah ini macam intro film hantu Cina. Iya lagi ya, iya lagi. Ini. Ini jarak dari exit tol ke sini tuh agak lumayan Spooky ya, spooky hitam, ya. Gelap. gelap. Dan inilah hotel tempat kami menginap. Sempat ada kendala bahasa untuk kami check-in. Untungnya ada Riana yang bisa diandalkan untuk masalah ini. Saatnya kami beristirahat karena besok kami akan melanjutkan eksplorasi lagi di kota ini. Dan untuk teman-teman yang ingin memesan kaos official merchandise 1 Million Journey, bisa cek link yang ada di deskripsi atau pin yang ada di kolom komentar. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya.
Dia tuh WC-nya jadi satu sama shower. Jadi kamu mandi di sini, ya. Tapi sini ada WC-nya. Hati-hati kejeblos. 260.000 lah. Ya sudahlah. Perjalanan kita masih panjang. Jadi saksikan terus, jangan sampai ketinggalan. Karena nggak tahu ya, mereka langsung ke kota duluan, sedangkan kita kan menurut Jeping yang tadi. Yang ini tuh lebih naik, nggak terlalu capek kayaknya. Betul. Where is this? 是这里，这里。对，是这里。啊。但是等一下，我问一下，那你们在游客中心买过票了的，应该是这里几个呀？ Oh iya iya iya.对啊， That's us. 稍等。 Langkah kecil buat cerita besar.